Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kepadanya kita berserah diri. Hidup manusia penuh dengan cobaan, ujian, dan pergulatan hati yang kadang membuat jiwa merasa lelah. Di tengah kesibukan dunia, seringkali kita lupa bahwa ada tempat terbaik untuk kembali, yaitu kepada Allah. Kalimat sederhana, serahkan semua pada Allah. Bukan hanya sekedar nasihat, melainkan jalan menuju ketenangan. Kita hidup dengan rencana, cita-cita, dan harapan. Namun seringkali rencana yang kita buat tidak berjalan sesuai keinginan. Ada yang terhambat oleh waktu, ada yang runtuh oleh keadaan. Bahkan ada yang hancur tanpa sebab yang kita pahami. Pada saat itu manusia biasanya merasa gelisah, marah, kecewa, bahkan putus asa. Tapi di balik semua itu ada satu pelajaran penting. Manusia memang tidak berkuasa atas hasil, hanya berusaha dalam batas kemampuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Ayat ini menjadi pengingat bahwa keimanan bukan hanya di lisan atau hati, tapi juga dalam tindakan menyerahkan urusan kepada Allah. Tawakal berarti meyakini bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik, bahkan ketika akal kita menolaknya. Bayangkan seseorang yang sudah berusaha keras mencari rezeki, namun hasilnya tak sesuai harapan. Di titik itu, dua jalan terbuka, jalan kekecewaan atau jalan tawakal. Jika ia memilih kecewa, hatinya akan semakin hancur. Namun jika ia memilih tawakal, hatinya akan menemukan kedamaian meski keadaan masih sulit. Inilah kekuatan kalimat, serahkan semua pada Allah. Seringkali kita merasa dunia ini menekan, seolah-olah semua masalah datang bersamaan. Masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan masalah batin yang sulit diungkapkan. Kita merasa sendirian, padahal Allah selalu dekat. Allah tidak pernah meninggalkan hamba. Hanya saja, manusia sering lupa untuk mendekat. Ketika hati resah, doa adalah obat. Ketika jiwa rapuh, sujud adalah penopang. Menyerahkan semua pada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Justru usaha itu bagian dari ibadah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, tapi hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Bagi seorang petani yang menanam benih, ia menyiram, merawat, dan menjaga tanamannya. Tapi ia sadar, hujan dan sinar matahari bukan kuasanya. Semua bergantung pada kehendak Allah. Begitulah hidup manusia. Kita bekerja, berusaha, dan berjuang, tapi akhirnya kita berserah diri. Hidup ini terlalu berat jika hanya dipikul dengan kekuatan sendiri. Kelelahan jiwa seringkali muncul karena kita merasa semua harus kita kendalikan. Padahal ada kekuatan yang jauh lebih besar yang siap menolong kita. Allah Rabbul Alamin. Jika kita mau merendahkan diri, berdoa dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi, aku serahkan semua padamu," maka hati kita akan terasa ringan. Perasaan ringan itu bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena hati kita ditopang oleh keyakinan. Kita yakin Allah tidak akan menelantarkan hamba. Allah Maha mengetahui jalan keluar dari setiap masalah. Meski kita tidak mampu melihatnya sekarang, seringkali solusi datang dengan cara yang tak terduga. Itulah tanda bahwa Allah mengatur segalanya. Ketenangan dalam tawakal bukan sekedar teori. Banyak kisah dalam sejarah umat Islam yang menunjukkan kekuatan menyerahkan semua pada Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Beliau berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Api yang seharusnya membakar berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Inilah bukti bahwa menyerahkan semua pada Allah mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Demikian pula Nabi Musa ketika terjepit di tepi laut dengan pasukan Fir'aun di belakang. Secara logika tidak ada jalan keluar, namun beliau yakin kepada Allah. Dan Allah bukakan laut sebagai jalan keselamatan. Kisah ini mengajarkan, saat manusia melihat buntu, Allah selalu punya jalan. Di kehidupan kita, mungkin ujian tidak sebesar para nabi, tapi prinsipnya sama. Ketika jalan terasa buntu, ketika pintu seakan tertutup rapat, jangan putus asa. Katakan dalam hati,
aku serahkan semua pada Allah. Karena Allah yang membuka jalan, Allah yang memegang kunci, dan Allah yang menentukan waktu terbaik untuk kita. Hidup bukan tentang seberapa kuat kita melawan, tapi seberapa dalam kita berserah. Berserah bukan kalah, tapi menyerahkan diri pada Zat yang Maha Kuasa. Itulah yang membuat hati kuat, pikiran tenang, dan langkah ringan. Maka marilah kita belajar dari awal, menyadari bahwa kita lemah tanpa Allah. Apapun yang kita punya, harta, jabatan, kekuatan, semua hanyalah titipan sementara. Pada akhirnya, semua kembali pada Allah. Jika kita sudah menyerahkan hati, hidup, dan segala urusan kepada Allah, maka tidak ada yang bisa mengguncang ketenangan kita. Hidup manusia adalah gabungan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah usaha nyata yang dilakukan dengan segenap tenaga dan dipenuhi dengan keyakinan akan kebesaran Allah. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya berjalan beriringan. Tanpa ikhtiar, tawakal hanya menjadi alasan untuk malas. Tanpa tawakal, ikhtiar hanya menjadi kesombongan manusia. Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis ini sederhana, namun sangat dalam maknanya. Jika kita hanya berkata, "Aku serahkan semua pada Allah," tanpa berusaha, maka itu bukan tawakal, melainkan pasrah buta. Tetapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Allah, itu adalah kesombongan. Tawakal sejati berada di tengah, berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bayangkan seorang nelayan, ia menyiapkan jaringnya, memperbaiki perahunya, dan berangkat melaut. Ia tidak tahu berapa banyak ikan yang akan didapatkan. Kadang pulang membawa banyak, kadang pulang dengan kosong. Tapi setiap kali ia pulang, ia selalu berkata, "Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah." Itulah ikhtiar yang dibungkus dengan tawakal. Ikhtiar itu ibadah. Allah mencintai hamba yang bekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri." Jadi, bekerja, berusaha, menuntut ilmu, dan mencari rezeki adalah bentuk ketaatan. Namun, hasil dari usaha itu adalah milik Allah. Kita hanya menjemput rezeki, bukan menciptakan rezeki. Manusia sering gelisah ketika usahanya tidak sesuai rencana, padahal disitulah seni tawakal. Allah ingin kita belajar menerima. Kita boleh kecewa sebentar, tapi jangan sampai kehilangan iman. Karena bisa jadi kegagalan hari ini adalah jalan menuju keberkahan esok. Allah tidak pernah salah dalam perhitungan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang kehilangan unta. Orang-orang berkata, "Kenapa engkau tidak menjaganya?" Ia menjawab, "Aku sudah serahkan kepada Allah." Lalu Nabi Muhammad menegurnya dengan, "Mengapa tidak kau ikat dulu untamu? Setelah itu baru engkau serahkan kepada Allah." Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa tawakal bukan alasan untuk meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar membuat manusia bergerak, tawakal membuat hati tenang. Tanpa ikhtiar, hidup akan kosong. Tanpa tawakal, hidup akan penuh beban. Maka yang sempurna adalah menyatukan keduanya. Inilah seni hidup seorang mukmin. Bekerja sekuat tenaga, lalu menyerahkan segala hasil pada Allah. Perhatikan alam. Burung-burung keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali di sore hari dengan perut kenyang. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis ini mengajarkan bahwa tawakal sejati disertai gerakan.
Burung tidak diam di sarang. Ia terbang mencari. Namun hatinya tenang karena yakin Allah yang memberi. Kadang manusia ingin mengatur hasil. Kita berkata, "Aku ingin sukses tahun ini. Aku ingin menikah sekarang. Aku ingin sehat tanpa sakit." Tidak salah memiliki harapan. Tapi kita harus ingat, hasil tidak selalu sama dengan keinginan. Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Dan seringkali apa yang Allah beri jauh lebih baik dari yang kita minta. Seorang hamba yang bertawakal akan merasa ringan. Ketika berhasil, ia tidak sombong, karena tahu itu dari Allah. Ketika gagal, ia tidak putus asa, karena yakin Allah punya rencana. Inilah indahnya hidup dengan tawakal. Segala sesuatu menjadi seimbang. Hati tidak terombang-ambing oleh keberhasilan atau kegagalan. Ikhtiar dan tawakal juga berlaku dalam doa. Kita berdoa itu bagian dari usaha hati. Kita bekerja itu bagian dari usaha fisik. Setelah itu kita serahkan semua kepada Allah. Doa dan usaha adalah dua sayap yang membuat manusia terbang menuju ridha Allah. Jika hanya berdoa tanpa usaha, sayapnya patah. Jika hanya berusaha tanpa doa, sayapnya juga rapuh. Terkadang manusia bertanya, "Mengapa aku sudah berusaha keras, tapi hasilnya tidak sesuai?" Jawabannya sederhana, karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Kita sering terburu-buru, padahal Allah tahu waktu yang paling indah untuk mengabulkan doa. Contoh kecilnya adalah hujan. Petani bisa menanam, bisa merawat, tapi jika hujan tidak turun, hasilnya tidak akan baik. Begitu juga dalam hidup kita, berusaha tapi ada bagian besar yang hanya bisa Allah tentukan. Maka jangan pernah melepaskan tawakal. Seni ikhtiar adalah bergerak sebaik mungkin. Seni tawakal adalah menerima hasil dengan hati yang lapang. Dua hal ini akan membuat hidup menjadi lebih ringan, bahkan ketika masalah datang bertubi-tubi, hati tetap bisa berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semua padamu." Maka marilah kita belajar menyeimbangkan ikhtiar dan tawakal. Jangan hanya salah satunya. Jangan berhenti berusaha dengan alasan tawakal. Jangan juga melupakan Allah karena sibuk berusaha. Jadikan tawakal sebagai penopang hati dan ikhtiar sebagai jalan hidup. Jika manusia mampu menggabungkan keduanya, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan. Ia tidak akan takut kehilangan karena semua dari Allah. Ia tidak akan cemas berlebihan karena semua sudah ditentukan Allah. Itulah seni ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan seorang mukmin. Hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari ujian. Ada saat-saat bahagia yang membuat kita tersenyum. Tapi ada juga masa-masa sulit yang membuat hati menangis. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menjadi pengingat bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang luput dari cobaan. Bahkan para nabi yang paling dicintai Allah pun diuji dengan berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, peperangan, dan kehilangan orang-orang tercinta. Semua itu menunjukkan bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah, bukan kebenciannya. Ketika ujian datang, hati manusia seringkali resah, pikiran penuh dengan rasa takut, cemas, dan khawatir. Tapi disinilah pentingnya menyerahkan semua pada Allah. Jika kita yakin Allah bersama kita, maka hati akan lebih tenang. Kita tidak lagi menghadapi ujian sendirian, melainkan bersama Zat yang Maha Kuasa. Seringkali masalah terasa besar karena kita melihatnya dengan mata yang sempit. Kita merasa tidak sanggup. Tapi jika kita menaruh semua pada Allah, masalah sebesar apapun akan terasa ringan, karena kita sadar Allah lebih besar daripada semua masalah. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati.
Hadis ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup bermula dari hati, dan hati hanya akan tenang jika bergantung pada Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Inilah kunci ketenangan di tengah ujian. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuatan fisik, tapi zikir kepada Allah. Semakin sering kita ingat Allah, semakin kuat hati kita menghadapi badai kehidupan. Ujian seringkali membuat manusia lebih dekat dengan Allah. Saat hidup lapang, kita sering lupa. Tapi ketika sulit, kita kembali berdoa. Maka sebenarnya, ujian adalah cara Allah memanggil kita untuk pulang kepadanya. Ia ingin kita kembali sujud, kembali memohon, dan kembali menyerahkan semua. Ketenangan bukan berarti masalah hilang. Ketenangan berarti hati tetap kokoh meski badai datang, seperti pohon besar yang ditiup angin kencang. Cabangnya mungkin bergoyang, tapi akarnya kuat. Begitulah hati orang yang tawakal, tetap tenang meski dunia berguncang. Ujian juga mengajarkan kita arti sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap teguh di jalan Allah, tetap berdoa, tetap berusaha. Meski keadaan terasa berat, sabar adalah tanda iman, karena hanya orang yang yakin pada janji Allah yang mampu bersabar. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bayangkan, Allah langsung menyertai orang yang bersabar. Apakah ada jaminan yang lebih indah daripada itu? Menemukan ketenangan di tengah ujian bukanlah hal mustahil. Kuncinya adalah mengubah cara pandang. Jangan melihat ujian sebagai beban semata, tapi lihatlah sebagai sarana mendekat kepada Allah. Dengan begitu, hati akan lebih mudah menerima, jiwa lebih ikhlas, dan pikiran lebih lapang. Setiap manusia pasti diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah, karena Dia ingin melihat siapa yang benar-benar berserah diri. Ketika kita berkata, "Ya Allah, aku serahkan semua padamu," maka pada saat itu juga hati kita akan merasa lebih damai. Kita sadar kita hanyalah hamba yang lemah. Kita tidak bisa mengatur segalanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Ujian bukan akhir dari segalanya. Justru di balik ujian ada hadiah. Allah tidak pernah menguji hamba kecuali dengan kebaikan yang besar di baliknya. Seperti hujan deras yang membawa pelangi, seperti malam gelap yang menghadirkan fajar, seperti luka yang akhirnya menumbuhkan kekuatan. Maka, temukanlah ketenangan di tengah ujian dengan cara mendekat kepada Allah.